Panas ya? Panas Bu ya? Kebetulan ada Ibu Dewan bilang kalau panas katakan panas. Panas Bu? Oke. Kan tadi bantuan untuk masjid, untuk pengajian kan belum kan? Nanti insya Allah berikutnya ada kipas angin lagi 10 dari Ibu Dewan. Ya. Kenapa saya katakan saya tunggu tadi ada pembagian 5 hadiah 5 pemberian dari kok nama saya tidak masuk. Saya tunggu-tunggu bismillah bismillah ternyata terakhir Anda belum beruntung. Alhamdulillah amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu majlis di mana diturunkan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga harapan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari majlis ini semua hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat ini kecuali yang sedih menjadi gembira, yang sempit menjadi lapang, yang sakit menjadi sehat, yang hamil insya Allah hamilnya mudah, yang belum hamil sudah bisa berkeluarga dapat keturunan yang soleh solehah, yang insya Allah yang lagi jomblo dapat jodoh. Ibu Mas usia 80 amin. Kesempatan yang muda-muda Bu, masa 90 tahun amin ya. Dan insya Allah semuanya gembira, semuanya bahagia, semuanya senang di dunia, senang di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada segenap panitia acara Kerta Bakti Bersolawat, wabil khusus kepada orang tua kita, Bapak Kades kita yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa pada diri kita, yang begitu banyak kesemangatnya sehingga terwujud acara di siang hari ini. Dan alhamdulillah tadi beliau sekali mengucap langsung terwujud, termasuk salah satu ciri-ciri walinya Allah Subhanahu wa taala. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah satu ciri wali Allah Subhanahu wa taala kalau mengucap satu ucapan pasti terkabul. Di hari ini kita saksikan Pak Kades kita termasuk salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengucap nanti sambutan dari Ibu Dewan dalam memberikan hadiah langsung terwujud hadiahnya. Alhamdulillah. Maka kita minta doa dari beliau nanti yang banyak doanya. Khususnya bagi yang jomblo minta doa pada beliau. Ya. Alhamdulillah insya Allah bertambah rezekinya, bertambah kesehatannya, bertambah keimanannya, bertambah jodohnya. Jangan kok amin loh. Kepada Ibu Dewan dan para dewan yang hadir di siang hari kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah juga kepada Ketua PCNU Kabupaten Pasir yang telah mendampingi kita, yang selalu ikut berpartisipasi dalam acara-acara kegiatan agama, alhamdulillah. Dan semua para kiai, para ulama, para asatidzah yang hadir di tempat ini, para ketua muslimat, ketua fatayat, dan semuanya tamu undangan yang hadir di tempat ini, para habaib, para tamu undangan, tidak lupa tim hadroh yang telah mengajak kita untuk sama-sama melantunkan bagaimana wujud cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari di kesempatan yang singkat ini kita sedikit membicarakan, kita berbicara tentang mengapa kita harus mengadakan acara sholawat, mengapa kita harus bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu tugas kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Solawat merupakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan, yang harus kita ucapkan, yang harus kita wujudkan dari amal perbuatan kita, karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir di siang hari ini, apakah kita semua termasuk orang beriman kepada Allah? Ibu-ibu beriman kepada Allah kah? Iman atau kada beriman? Berarti kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, waktu Allah memanggil itu apakah kita termasuk? Tolong dikecil sedikit supaya tidak bambung ya, agak sedikit bangun suaranya. Apakah tatkala Allah mengucap ya ayyuhalladzina amanu termasuk diri kita kah? Bu, ibu termasuk beriman kada beriman bu pada Allah bu? Yang keras bu, keras lagi. Nah begitu, jangan waktu bagian hadiah bu, ibu dewan bagi hadiah saya keras. Iman, iman. Gimana Habib, karena sumuk panas Habib, lapar, tunggu sebentar. Habis ini ada hidangan. Oh sudah dapat ya? Oh sudah. Oh si di atas belum itu. Berarti yang di atas harus sabar lah, tahan lapar. Kalau kita termasuk orang merasa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, tatkala Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bersalawatlah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita menyebut nama baginda Muhammad? Tidak menyebut, pada diam semuanya. Berarti tidak termasuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Duh, amin, jangan amin. Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tatkala mendengar Allahumma sholli ala Muhammad, nah, ini jelas Allah tahu dijawab, ternyata kata bakti mau jawab semua, berarti beriman semuanya, berarti semua masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faham? Cukup? Belum. Kalau belum, tadi disebutkan di Al-Quran yang dibawakan oleh qari kita tadi, dikatakan Allah berfirman situ, qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, qul bifadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa birahmati, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah engkau, dengan dua tadi itu, dengan fadlnya Allah, dengan kemuliaannya Allah, dengan keagungannya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kedua tersebut hendaklah engkau falyafrahu, gembiralah. Kita harus gembira dengan kemuliaannya Allah, keagungannya Allah. Kita harus gembira dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala? Kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah mengumpulkan kita di siang hari ini. Ini kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita mendapatkan mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita yang kumpul tempat ini mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan harus gembira, falyafrahu, harus gembira. Kalau ada orang kumpul di tempat siang hari ini kada gembira, keluar dari tempat ini. Ini wadah untuk orang gembira, wadah untuk orang. Makanya kalau jawabnya pelan-pelan kada gembira, bismillah, bisa diantar banser untuk kembali ke rumah. Bismillah. Masya Allah. Jadi di siang hari ini kita semua harus gembira kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kita gembira di siang hari, semangat kita harus bersolawat. Allah mengatakan wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat
tetapi 99 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lagi digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipendeng oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu yang diturunkan ke muka bumi ini untuk semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat cukup untuk semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah itu macam-macam, ada golongan jin, ada golongan iblis, ada golongan malaikat, ada golongan tumbuh-tumbuhan, ada golongan binatang, ada golongan manusia, ada gunungan, ada lautan, ada pohon-pohonan, ada semua batu-batuan dan semua makhluknya Allah. Sekian banyak jumlah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, cukup dengan satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala semua mendapat kerahmatan, dapat kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu rahmat. Yang jadi pertanyaan, apakah satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu? Apa satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Satu rahmat tersebut siapakah yang tahu? Siapa tahu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang satu? Kada tahu ya? Sehat. Lainnya lagi apa jawab? Yang bisa kasih hadiah nanti. Jawab, nah inilah beliau mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, aku tidak mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat untuk semua alam. Siapakah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Nabi Muhammad cukup untuk rahmat semua makhluknya Allah yang ada di dunia. Entah itu manusia, entah tumbuh-tumbuhan, entah hewan, gunung, malaikat, semuanya cukup dengan satu rahmat, mendapatkan rahmat dari Allah semuanya, kebagian rahmat semuanya. Sehingga dikatakan dengan satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, binatang buas seperti macan, seperti buaya, tatkala dia menerkam binatang lainnya, untuk anak-anaknya terlindungi dengan dirinya dia, karena rahmatnya Allah. Seekor induk ayam tatkala keluar dari kandangnya bersama anak-anaknya 3 atau 4 ekor, dan di waktu itu ada musuh yang akan menerkam anaknya, induk ayam yang lemah berani bertarung untuk melindungi anaknya demi keselamatan anaknya. Rahmat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Induk yang lemah berani melindungi anaknya dari terkaman macan, ibu berani maju. Induk ayam tadi, ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang buas tidak mungkin memakan anaknya, menerkam binatang lainnya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya baginda Muhammad SAW yang kuat pun melindungi putra-putranya, melindungi anak-anaknya. Masa manusia yang lebih sempurna daripada lain makhluk lainnya, manusia yang lebih indah daripada makhluk lainnya, kalah dengan binatang-binatang lainnya. Yang induk ayam pun tatkala anaknya belum pulang, waktu di pagi hari induk ayam keluar dengan anaknya, 4-5 anak keluar, waktu menjelang maghrib masuk ke dalam kandangnya, kalau belum sampai cukup anaknya masuk semua, kadang masuk itu induk ayam. Coba lihat yang yang piara ayam, lihat induk ayam itu di waktu maghrib, waktu masuk ke kandang terakhir itu kadang mungkin masuk dulu sebelum anaknya masuk semua. Tunggu anak itu masuk semua, 1, 2, 3, lu kurang 1. Si induk menunggu dan mencari keliling, mencari di mana anak saya kurang 1. Induk ayam, seekor induk ayam peduli anaknya maghrib belum pulang ke rumahnya. Seorang bapak manusia, seorang ibu manusia, tatkala maghrib anak belum di rumah, dicarikah anak-anak tersebut? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia sesempurna-sempurna ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia, yang paling sempurna manusia.
Tapi tatkala maghrib induk ayam mencari anaknya, di waktu maghrib bapak dan ibu manusia sibuk dengan HP-nya, kada tahu anak pulang jam berapa. Bujur kah? Bujur atau curhat? Oh curhat bu. Ini yang terjadi pada diri kita. Baginda Muhammad rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kepedulian kita dengan anak kita? Wajib. Dan kita harus gembira dengan baginda Muhammad SAW. Bukti di siang hari ini kumpul kita, di siang hari ini kita pestain. Kita pesta, kita gembira, kita bersolawat, kita main hadroh. Karena apa? Kita diharuskan oleh Allah untuk bergembira dengan rahmat Allah baginda Muhammad SAW. Di hari ini kita gembira karena kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Wajar dan wajib kita gembira. Fabidzalika falyafrahu, harus gembira kita. Saya ulang lagi, kalau ada orang hadir majlis sholawat kada gembira, orang tersebut salah tempat, salah kamar. Tidak mungkin datang sholawat orang itu pada bingung, kada mungkin. Yang datang, saya mau tanya pada ibu bapak yang hadir ke tempat ini, apakah anda ibu bapak sekarang ini bingung atau gembira? Berpikiran yang di luar sholawat atau berpikir tentang sholawat? Senang atau sedih? Di tempatnya sedih, senang kan? Coba ini saya mau bertanya, bukan karena ada ibu dewan, karena ada bapak ketua, bukan ya. Saya mau tanya, kira-kira siapa yang punya utang di hari ini? Banyak. Pak Kades, warga Bian punya banyak utang semua Pak Kades. Ibu dewan ya. Ibu ini mohon maaf, bisa dialokasikan nanti data tadi untuk menyelesaikan hutang kira-kira? Allah. Ternyata apa nama daerahnya lupa siapa? Kertabakti, warga Kertabakti banyak utangnya banyak. Ya Allah. Kok seperti saya? Curhat ini saya siapa yang punya hutang, siapa yang punya masalah, siapa yang sakit di waktu ini? Saya yakin semua datang punya masalah, semua datang mungkin ada yang sakit, ada yang punya hutang. Saya mau tanya, anda duduk di sini dari jam berapa sampai sekarang ini? Jam 1 kah? Sekarang jam 3, 2 jam. Saya tanya, yang sakit ingat sakitkah di tempat ini? Yang punya hutang ingat bukan? Alhamdulillah. Berarti solusi untuk menyelesaikan hutang sholawat. Kada usah pulang, duduk sampai besok kada punya ingat hutang. Cocok? Cocok? Besok undang saya lagi. Di sini bukti gembira kita. Masalah rumah tangga kita tinggalkan, penyakit kita buang, hutang tidak ingat sama sekali. Asal duduk kita jangan sebelah orang yang kita hutangin. Oish, bayar hutang. Kepegang kamu sekarang ya. Lah itu sakit. Fabidzalika falyafrahu, karena ada baginda Muhammad SAW di tempat ini, di waktu ini kita kumpul karena Rasulullah, sehingga masalah dunia terlupakan semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sakit lupa sakit, sempit kehidupan lupa sempit kehidupan, hutang lupa hutang, masalah di rumah tangga lupa. Berarti semua masalah terselesaikan berkat baginda Muhammad. Berarti moto menyelesaikan masalah tanpa masalah, jawabannya nah gitu, jangan bingung. Yang tepat menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah sholawat. Bukan rumah saya, bukan tempat saya, itu keliru. Tapi yang menyelesaikan sholawat, dengan sholawat selesai semua masalah. Maksud selesai itu bisa membuat kita makin reda, sumpah, sedih, sakit makin reda, sehingga bisa berpikir positif, cari jalan keluarnya bagaimana. Dengan sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Baginda Muhammad SAW satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluk yang ada di dunia dan di langitnya Allah, cukup bahkan berlebihan. Padahal Allah punya 100,
Allah punya 100 rahmat, yang 99 masih di genggamannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan bagi nanti di akhiratnya Allah 99 hanya untuk segelintir manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau satu untuk semua makhluk mencukupi, kalau 99 untuk hanya orang beriman, kira-kira dapat banyak atau dapat banyak? Bu, banyak atau banyak bu? Nah, berarti yang satu jangan terlalu banyak dikejar, cari kejar yang 99. Satu dapat sedikit, kalau dapat cuma sedikit, yang banyak 99 itu harus kita kejar karena kita dapat pasti banyak. Bagaimana caranya? Tetap iman dan takwa kepada Allah dan Rasulnya. Tidak tempat lain. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa beriman kepada Allah, wa may yattaqillah, barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berkatakan imanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membikinkan orang yang beriman tersebut jalan keluar untuk semua masalah-masalahnya, apapun masalahnya. Saya mau tanya pada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, bapak ibu sakit, dari mana penyakit tersebut? Dari mana penyakit tersebut? Yang yakin, dari mana penyakitnya? Ibu, bapak punya masalah rumah tangga, dari mana masalah tersebut? Punya kesempitan kehidupan, dari mana semua itu? Semua dari Allah. Allah yang membikin. Kalau tahu Allah yang membikin kita punya masalah, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya motor Honda, waktu Honda saya ini ada masalah, saya kembalikan ke bengkel Honda, bukan bengkel Suzuki, karena bisa selesai. Saya sakit ke dokter, bukan saya sakit terus ke insinyur pembangunan. Akhirnya saya, Pak, saya sakit perut Pak, ini Bu, oh oke, ini obatnya, Anda harus minum semen 3 kilo. Semen, iya. Karena apa? Ahli bangunan datang sakit, lapor ahli bangunan, bukan tempatnya. Kalau mau selesai semua masalah, siapa? Oh, yang punya masalah, ya Rabb, aku tahu ini masalah dari engkau, aku tahu penyakit dari engkau, aku tahu rezeki dari engkau, ya Rabb, aku kembalikan. Bagaimana menyelesaikan? Aku mohon pertolongan ya Rabb. Yaj'al lahu makhraja, Allah mengatakan akan bikin jalan keluar untuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita masih punya masalah, kita hutang tiada selesai-selesai, kita masih sakit terus padahal sudah berusaha, berarti yang salah bukan dokternya, bukan kitanya, bukan Allahnya, tetapi mungkin kita takwa kita kepada Allah belum serius. Belum serius, betul, belum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu sakit kepala, apa obat yang diminum Bu? Paramek, apalagi Bu? Bodrek, apalagi Bu? Bintang 9, Bintang 9 itu NU, Bintang 7, Bintang 9. Bintang 9 itu NU ya. Obat pusing itu ada Bodrek ya, ada Paramek, ada Bintang 7, ada Panadol, macam-macam. Tapi orang-orang tersebut ini kadang yakin, saya kalau udah minum Paramek tidak sembuh, dikasih Panadol tidak sembuh saya, karena cocoknya dengan Paramek. Yakin. Nah, ini kita kepada Allah tidak yakin. Ya Allah, gimana utang tidak selesai-selesai, janjimu kasih aku rezeki ya Rabb, tapi tidak yakin sama Allah. Sembuhkah? Enggak sembuh. Jadi kunci utama diri kita untuk menyelesaikan semua masalah, gantung, yakinlah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini semua Allah yang mengatur. Bismillah, ya Rabb, aku terima dengan senang hati, tapi tolong selesaikan masalah saya, apapun masalah tersebut. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang manusia dengan satu cobaan yang tidak mampu menerima orang tersebut. Allah pasti tahu kadar bagaimana kekuatan kita menerima cobaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin kepada Allah bahwa Allah tatkala memberikan pada kita cobaan, Allah sudah punya jalan keluar yang untuk diri kita. Tinggal bagaimana kita mengetuk pintunya Allah subhanahu wa ta'ala supaya terselesaikan masalah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti rezeki itu akan keluar di tempat yang tidak disangka-sangka. Kita bayangkan, hanya bikin proposal
Kita bekerja aja terbatas kita keluarnya dapat gaji. Itu dipatok sudah sekian gaji kita. Hanya bikin proposal, dikasihkan kepada provinsi, keluar bantuan. Duh, subhanallah. Min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau ngasih masjid, mau ngasih Anda semua 50 juta? Siapa yang mau ngasih? Saya aja minta ada dapat. Bu ya nih bagja enggak ada proposal bebas ini. Belum bikin proposal enggak ada dapat. Cuman karena proposal dapat. Lah, proposal kita kepada Allah ini mana? Proposal kita kepada Allah ini mana? Kalau kita menuntut Allah Subhanahu wa taala, mana Allah? Engkau mengatakan ud'uni astajib lakum. Engkau berfirman mintalah aku kabulkan. Mana? Lu pakai proposal. Kepada dewan aja pakai proposal. Bikin KTP proposal dari RT dulu. Langsung ke kecamatan kada keluar. RT, RW, lurah, kecamatan baru keluar proposal. KTP. Masa sama Allah kada proposal? Apa proposalnya? Yakin iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin sepenuh-penuhnya keyakinan, bukan di waktu kepepet aku yakin ya Rabb padamu, di waktu luang lo ini aku lo yang berhasil. Nah, inilah. Jadi ingatlah. Panjang ya. Kalau Kang Amin sama Sami kada ada kesempatan, saya lanjut. Tapi ada jatah Kang Amin sama Habib Sami ini belum. Dia mengajak kita untuk mabuk fly. Di tempat ini nanti kita mau diajak mabuk bersama. Mabuk yang syar'i. Ya. Mabuk syar'i. Dengan apa? Kita munajat madat kepada baginda, salat kepada baginda Muhammad SAW. Jadi yang dipentingkan solawatnya, Bu. Solawatnya, ini nasihat sudah cukup untuk diri saya dan Anda saya cukup lah. Jangan terlalu panjang, Bu ya. Lanjut atau lanjut? Tausiah atau solawat? Nah, ternyata ibu-ibu, mohon maaf. Ternyata kadang mau dengan saya, mohon maaf kalau dibanding Kang Amin sama anak saya, putra saya, terus terang jauh lebih ganteng saya, Bu, sebetulnya, Bu. Betul, Bu, bujur. Cuman sudah tua, Bu. Kada laku. Sudah tua kada laku, Bu ya. Mohon maaf ya. Jadi saya tutup lagi, saya ingat lagi, mari kita bertakwa kepada Allah, yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah baginda Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita bergantung kepada baginda Muhammad, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, terselesaikan semua masalah apapun yang ada diri kita. Dan insya Allah berkat pertemuan di siang hari ini, Allah selesaikan semua masalah diri kita, masalah selesai masalah rumah tangga kita, masalah selesai masalah desa kita, kampung kita, kota kita, negara kita terselesaikan berkat baginda Muhammad SAW. Dan insya Allah kita semua bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kumpul di dunia, kumpul di akhirat baginda Muhammad SAW, dan insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.